Namaku Ulfa. Usia pernikahanku baru menginjak 3 tahun bersama seorang pria bernama Andre. Suami yang selama ini kuanggap sebagai anugerah terbesar dalam hidupku. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah kecil dengan cat dinding berwarna putih gading yang selalu membuatku merasa hangat setiap kali pulang. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum. Andre selalu punya kebiasaan kecil yang membuatku merasa istimewa menyiapkan segelas teh hangat di meja makan. Sambil berkata, "Aku tahu kamu tak bisa memulai hari tanpa ini." Hal-hal kecil seperti itu membuatku yakin aku sudah memilih pria yang tepat. Selain Andre, ada satu sosok lain yang sangat dekat denganku, Fitri, adikku. Dia sering datang ke rumah. Kadang hanya sekadar mengobrol atau membantu memasak. Fitri masih muda, penuh semangat, dan selalu bisa mencairkan suasana. Andre pun tampak akrab dengannya, seolah mereka sudah lama menjadi saudara kandung. Kadang aku tertawa sendiri melihat mereka bercanda, dan hatiku dipenuhi rasa syukur. Sore itu, aku, Andre, dan Fitri duduk di ruang tamu. Aku sibuk merajut, Andre membaca koran, sementara Fitri menonton acara musik di televisi. Suasananya sederhana, tapi disitulah aku merasa damai. Kalau kita nanti punya rumah baru, aku mau ada taman kecil di depan. Bisa tanam bunga, ucapku sambil melirik Andre. Andre menurunkan korannya dan tersenyum. Apapun yang kamu mau, aku akan usahakan. Fitri langsung ikut menyahut dengan wajah berbinar. Wah, kalau ada taman, aku yang paling semangat bantu kakak tanam bunga. Kami bertiga tertawa bersama. Dalam hati, aku berdoa agar kebahagiaan ini tidak pernah pudar. Aku benar-benar percaya, hidupku sudah lengkap. Suami penyayang, adik yang manis, rumah tangga yang hangat. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua senyum hari itu, ada rahasia besar yang kelak akan mengguncang seluruh hidupku. Tapi saat itu, aku hanya ingin menikmati setiap detik kebahagiaan yang ada. Malam menjelang, aku menyiapkan makan malam sederhana. Sayur sop, ikan goreng, dan sambal kesukaan Andre. Fitri sibuk membantuku di dapur. Sementara dari ruang tamu terdengar suara Andre memutar lagu lawas yang romantis. Suasana terasa begitu hangat, seakan dunia berpihak padaku. Ketika kami duduk bertiga di meja makan, aku menatap Andre yang sedang menuangkan air minum untukku. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku tidak pernah bosan makan masakanmu. Rasanya selalu membuatku ingin cepat pulang ke rumah." Aku tertunduk malu. Sementara Fitri bersorak kecil, "Ih, romantis banget sih, Kak Andre. Kapan-kapan aku juga pengen dapat suami yang perhatian gini." Aku ikut tertawa, meski dalam hati aku mengucap doa. Ya Allah, semoga adikku kelak mendapatkan pasangan yang benar-benar tulus mencintainya. Selesai makan, Andre membantuku membereskan piring. Fitri duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Aku sempat menatap wajah mereka berdua dari dapur suamiku yang begitu perhatian, adikku yang ceria, dan aku kembali bergumam dalam hati. Inilah hidup yang selalu kudambakan. Malam itu, sebelum tidur, Andre menggenggam tanganku erat. Aku janji akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi nanti. Aku menatap matanya yang penuh keyakinan, lalu tersenyum. Aku percaya sama kamu, Andre. Tanpa sadar, aku sedang menabur doa di tengah kebahagiaan. Doa yang kelak harus diuji dengan cara yang paling tak terduga. Malam itu, aku tidur dengan hati penuh syukur. Aku memejamkan mata sambil mengingat genggaman tangan Andre yang begitu hangat. Dalam mimpiku, aku melihat diriku berjalan di sebuah taman indah bersama Andre dan Fitri. Kami tertawa, berlari, dan saling mengejar. Rasanya begitu nyata seakan Tuhan sedang menunjukkan betapa berharganya keluarga kecilku ini. Keesokan paginya, aku terbangun dengan senyum. Di meja sudah tersedia sarapan sederhana, roti bakar dan segelas susu. Andre sedang bersiap berangkat kerja, sementara Fitri sibuk bercermin sambil mengikat rambutnya. "Aku bikin sarapan buat kamu," kata Andre sambil tersenyum. "Biar kamu gak capek terus." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Betapa beruntungnya aku punya suami yang perhatian. Aku berjanji dalam hati untuk menjaga rumah tangga ini dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi nanti. Hari itu, kami bertiga berjalan bersama ke halte depan rumah. Andre harus ke kantor. Aku ada janji belanja dengan tetangga. Sementara Fitri ingin mampir ke kampusnya. Saat Andre melangkah pergi, ia sempat menoleh dan melambaikan tangan. "Aku cinta kamu, katanya lantang di tengah jalan. Aku tertawa malu sambil menjawab, "Aku juga cinta kamu." Fitri ikut bertepuk tangan, menggoda kami berdua.
Aku tidak tahu bahwa janji cinta yang kupegang erat hari itu perlahan akan berubah menjadi luka terdalam yang pernah kualami. Seminggu setelah momen indah itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Andre yang biasanya hangat, kini lebih sering menatap ponselnya daripada menatap wajahku. Kadang ia tersenyum sendiri. Seakan ada seseorang yang membuatnya begitu bahagia di balik layar kecil itu. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin ada urusan kantor, mungkin teman lamanya sedang menghubungi. Tapi semakin hari, semakin terasa ada yang ia sembunyikan dariku. Fitri pun ikut berubah. Adikku yang biasanya cerewet dan banyak bercerita, kini sering pamit lebih cepat ketika berkunjung. Tatapannya kadang menghindar saat berhadapan denganku, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan meja kerja Andre, mataku tertumbuk pada secari kertas kecil. Tulisannya halus, dengan tinta biru. Di sana tertulis, "Terima kasih sudah selalu ada untukku. Kamu tahu aku butuh kamu." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Tapi hatiku langsung berdegup kencang. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Rasanya dadaku sesak. Tapi aku mencoba menepis prasangka buruk. Tidak, ini pasti cuma catatan biasa. Mungkin dari teman kerja Andre. Batinku meyakinkan diri. Namun, sejak hari itu, tidurku tak lagi nyenyak. Ada bayangan yang terus menghantui. Senyum Andre yang berbeda. Sikap Fitri yang berubah. Dan di dalam hatiku, untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut kehilangan segalanya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Andre pulang kerja. Biasanya ia selalu mengabariku kalau pulang terlambat, tapi kali ini tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika akhirnya pintu rumah terbuka. Andre masuk dengan wajah lelah, namun ada senyum samar yang membuatku merinding. Senyum itu bukan senyum yang biasanya ia berikan padaku. "Maaf," rapatnya molor. Katanya singkat sambil meletakkan tas. Aku ingin percaya, tapi mataku menangkap sesuatu. Parfum yang bukan milikku menempel samar di bajunya. Wangi manis, lembut, dan asing. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, Fitri datang ke rumah. Ia tampak ceria, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Ia duduk sebentar, lalu buru-buru pamit tanpa alasan jelas. Saat ia pergi, sebuah kertas jatuh dari tas kecilnya. Aku menunduk, mengambil kertas itu. Tulisan tangan yang sama seperti yang kutemukan di meja Andre. "Aku merasa tenang kalau kamu ada di dekatku." Tanganku bergetar. Aku ingin menanyakan langsung, tapi lidahku keluh. Dadaku terasa sesak, seolah aku sedang memeluk rahasia yang perlahan membunuhku dari dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku sudah bersiap menghadapi kebenaran yang sebenarnya? Malam itu, aku duduk di ruang keluarga. Andre tertidur di sofa setelah seharian sibuk dengan pekerjaannya. Ponselnya tergeletak di meja. Layar masih menyala. Jantungku berdegup kencang, seperti ada bisikan yang memaksaku untuk mendekat. Aku menatap wajah Andre yang lelap, lalu beralih pada ponselnya. Notifikasi baru saja muncul di layar. Nama pengirimnya membuat tubuhku kaku. Fitri. Pesannya singkat, tapi menusuk. "Aku nggak bisa tidur kalau nggak dengar kabar dari kamu." Tanganku gemetar hebat. Aku ingin membuka ponsel itu, mencari tahu lebih jauh. Tapi sekuat apapun aku mencoba, ibu jariku tidak sanggup menyentuh layar. Ada perasaan takut. Seakan-akan kebenaran yang akan kutemukan akan menghancurkan seluruh hidupku. Aku buru-buru meletakkan kembali ponsel itu. Air mataku jatuh begitu saja, membasahi pipiku. Aku berlari ke kamar, menutup wajah dengan bantal, dan berbisik lirih, "Tolong jangan Fitri, jangan adikku sendiri." Di tengah malam, aku terjaga. Andre sudah tidak ada di sofa. Dari kamar sebelah, samar-samar terdengar suara teleponnya. Aku menajamkan pendengaran, dan jantungku kembali berdegup cepat ketika ku dengar ia menyebut nama itu. Fitri. Sejak malam itu, aku tahu, kebahagiaan yang selama ini kujaga sedang berada di ambang kehancuran. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Aku masih tersenyum di depan Andre, masih bercakap ringan dengan Fitri. Tapi di dalam hati aku seperti tercekik. Aku harus tahu kebenaran, apapun risikonya. Setiap gerak-gerik Andre kini kuperhatikan. Setiap kali ia menerima telepon, aku menajamkan telinga. Setiap kali Fitri berkunjung, aku mengamati tatapannya pada Andre. Semakin aku memperhatikan, semakin jelas ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Suatu sore, ketika Fitri datang, aku sengaja meninggalkan mereka berdua di ruang tamu dengan alasan ke dapur.
Dari balik pintu, aku mendengar tawa kecil mereka. Bukan tawa biasa, ada kehangatan yang menusuk telingaku. Hatiku bergetar, tapi aku menahan diri agar tidak langsung masuk. Malamnya, aku membuka laci kerja Andre. Di sana ada buku catatan kecil. Di dalamnya kutemukan beberapa coretan singkat. Tanggal, jam, dan satu inisial huruf F. Aku tertegun. Tubuhku kaku. Inisial itu terlalu jelas untuk diabaikan. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Dalam hati aku berbisik, kalau ini memang benar. Kenapa harus Fitri? Kenapa adikku sendiri? Di balik rasa sakit itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku harus mencari kebenaran, walau setiap langkah mungkin akan menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Kesempatan itu datang pada suatu malam. Andre ketiduran di kamar setelah seharian bekerja. Ponselnya tergeletak di samping bantal, tanpa pola kunci yang rumit. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Dengan hati-hati, aku membuka layar. Mataku langsung tertuju pada satu aplikasi chat. Dan di sana, namanya terpampang jelas. Fitri. Aku menahan napas. Dengan ragu, aku mengetuk layar. Lalu terbuka deretan pesan yang membuat seluruh tubuhku lemas. Aku kangen kamu. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, tadi aku senang banget bisa ketemu sebentar. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Kata-kata itu seperti pisau tak kasat mata, menorehkan luka di hatiku. Selama ini aku yang selalu menunggu pesan sayang dari Andre. Tapi sekarang, adikku sendiri yang menerimanya. Aku menutup mulut agar tangis tak membangunkan Andre. Tubuhku bergetar, mataku kabur oleh air mata. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Aku memeluk ponsel itu erat-erat, lalu meletakkannya kembali di samping Andre. Dalam hati aku berteriak, kenapa harus Fitri? Kenapa pengkhianatan ini datang dari dua orang yang paling kucintai? Malam itu, aku terpejam dengan hati hancur. Menyadari bahwa perjalanan panjang penuh luka baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mata sembab karena tangis semalaman. Namun ketika Andre keluar dari kamar mandi dan menyapaku dengan senyum, aku memaksa bibirku untuk ikut tersenyum. Senyum palsu, yang bahkan membuat hatiku sendiri terasa perih. Hari-hari setelahnya, aku menjalani hidup seperti sandiwara. Di depan Andre, aku tetap menyiapkan makanan favoritnya, menanyakan kabarnya, bahkan sesekali tertawa kecil agar ia tak curiga. Di depan Fitri, aku masih bersikap sebagai kakak penyayang. Padahal, setiap kali menatap wajahnya, hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Aku menahan semua sakit itu sendirian. Malam hari, ketika Andre tertidur, aku menangis dalam diam. Aku menggenggam bantal, membisikkan doa dengan suara bergetar. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ada saat di mana aku hampir menyerah, ingin berteriak, ingin mengungkap semuanya. Tapi setiap kali aku menatap wajah Andre, aku masih melihat bayangan lelaki yang dulu begitu kucintai. Dan setiap kali melihat Fitri, aku teringat masa kecil kami, saat kami berjanji akan selalu saling menjaga. Aku terjebak antara cinta dan luka, antara harapan dan kekecewaan. Dan di tengah kepura-puraan itu, satu hal semakin jelas, aku tidak bisa selamanya menutup mata. Cepat atau lambat, aku harus menentukan langkah. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya temaram. Tanganku menggenggam secangkir teh hangat yang sejak tadi tak kusentuh. Pikiranku berputar-putar, seolah sedang menimbang ribuan kemungkinan. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Setiap senyum palsu yang kutampilkan hanya membuat luka di hatiku semakin dalam. Aku harus tahu kebenaran sepenuhnya. Bukan hanya potongan-potongan rahasia yang kucuri dari layar ponsel Andre atau kertas jatuh dari tas Fitri. Dadaku bergetar setiap kali membayangkan kemungkinan terburuk. Kehilangan suamiku, kehilangan adikku, kehilangan rumah tangga yang selama ini kujaga sepenuh hati. Tapi justru karena itulah, aku tak boleh diam. Malam itu, aku menatap foto pernikahanku dengan Andre yang terpajang di dinding. Aku tersenyum getir. Kalau memang masih ada cinta, dia harus berani jujur. Kalau tidak, aku terdiam. Air mataku jatuh. Mungkin aku harus siap menerima kenyataan. Aku menghela napas panjang, lalu menutup mata. Dalam hatiku, aku membuat keputusan. Aku akan mengungkap kebenaran ini. Langsung dari mulut Andre dan Fitri, aku akan berhenti bersembunyi di balik senyum palsu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan keberanian kecil tumbuh di dalam diriku. Keberanian yang akan menuntunku pada jawaban meski aku tahu
Jawaban itu bisa saja menghancurkan segalanya. Dengan dada bergetar, aku mendekati kamar Fitri malam itu. Tanganku sempat ragu di gagang pintu. Tapi keberanian kecil dalam hatiku memaksa untuk terus maju. Aku tidak bisa lagi bersembunyi. Fitri, boleh aku bicara? Suaraku nyaris bergetar. Fitri yang sedang menulis di meja belajarnya menoleh. Senyum manisnya tersungging. Seakan tidak ada apa-apa. Tentu, Kak, ada apa? Aku duduk di tepi ranjangnya. Lama aku menatap wajah adikku itu, wajah yang sama dengan gadis kecil yang dulu sering aku gendong. Yang sering aku belikan permen sepulang sekolah. Tapi sekarang, wajah itu menyimpan sesuatu yang membuat hatiku gelisah. Fitri, aku menelan ludah. Kakak cuma mau tahu, ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan ke kakak? Sekilas aku melihat matanya berkedip cepat. Seolah panik sesaat. Sebelum ia tersenyum lagi. Maksud kakak apa? Aku nggak ngerti. Hati kecilku berteriak bahwa Fitri sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menatapnya lebih dalam. Kakak cuma berharap kamu jujur. Apapun itu. Karena kakak nggak sanggup kalau harus tahu dari orang lain. Suasana kamar mendadak terasa dingin. Fitri menunduk. Jarinya meremas ujung selimut. Wajahnya pucat. Lalu, dengan suara lirih hampir tak terdengar, ia berkata, Aku nggak bisa cerita, Kak. Kata-kata itu menusukku lebih tajam daripada pisau. Karena justru dari pengakuan kecilnya itu, aku tahu. Ada sesuatu yang memang ia sembunyikan dariku. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku berdiri pelan, menatapnya terakhir kali sebelum keluar kamar. Saat pintu tertutup, aku mendengar isakannya pecah di dalam. Dan malam itu aku sadar kebenaran yang akan kuhadapi jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara dengan Andre. Aku menunggu momen ketika ia sedang duduk santai di ruang keluarga, memainkan ponselnya sambil tersenyum kecil. Senyum itu membuatku bergetar karena aku tahu. Akhir-akhir ini senyum itu jarang sekali ia tunjukkan padaku. Mas, panggilku lirih. Andre menoleh. Iya, sayang, aku ingin menanyakannya langsung. Tentang Fitri, tentang perubahan sikapnya, tentang semua kecurigaan yang selama ini membakar dadaku. Tapi lidahku keluh. Aku takut jika aku salah, maka aku akan kehilangan segalanya. Aku cuma kangen. Mas, kita jarang ngobrol belakangan ini. Ucapku sambil berusaha tersenyum. Andre tertawa kecil. Ah, kamu ini. Kan tiap hari kita ketemu. Ia lalu menggenggam tanganku sebentar. Hangat. Tapi terasa jauh berbeda dengan dulu. Ketika ia pergi ke kamar mandi, ponselnya tergeletak di sofa. Jantungku berdegup kencang. Perasaan takut dan penasaran berperang hebat di dalam diriku. Aku tahu membuka ponsel suami tanpa izin bukan hal yang baik. Tapi bukankah lebih menyakitkan jika aku terus hidup dalam bayangan rahasia? Dengan tangan bergetar, aku mengambil ponsel itu. Layar masih terbuka, menampilkan sebuah percakapan. Dan disitulah aku melihat nama yang selama ini menghantui pikiranku. Fitri, mataku panas. Aku membaca beberapa baris pesan yang singkat tapi menghancurkan. Aku rindu. Mas, jangan sampai kakak tahu. Ponsel hampir terjatuh dari tanganku. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak berteriak. Rasanya seluruh dunia berputar. Seakan langit runtuh tepat di kepalaku. Saat Andre keluar dari kamar mandi, aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali di sofa. Senyumku kaku. Tubuhku gemetar. Aku tahu mulai detik itu, aku tidak hanya curiga, aku sudah memegang bukti yang menusuk jantungku sendiri. Malam itu, setelah makan malam, aku memberanikan diri duduk di samping Andre. Suasana rumah sunyi. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang terasa semakin keras memecah hening. Mas, suaraku bergetar. Tapi aku berusaha terdengar tenang. Boleh aku tanya sesuatu? Andre menatapku sambil tersenyum samar. Tanya apa? Sayang, aku menarik napas panjang. Kamu, belakangan sering ngobrol sama Fitri. Ya, senyumnya sempat hilang sepersekian detik. Tapi kemudian ia tertawa kecil, mencoba terlihat santai. Ya namanya juga adik kamu. Kenapa? Hatiku mencelos. Aku menggigit bibir, mencoba lebih dalam. Aku lihat obrolan kalian. Dan ada kata-kata yang seharusnya nggak pantas ditulis untuk seorang adik ipar. Wajah Andre seketika berubah tegang. Tangannya meletakkan sendok di meja. Matanya menatapku tajam. Seolah aku baru saja melanggar batas besar. Kamu buka ponselku? Ulfa, tanyanya datar. Aku terdiam. Suaraku tercekat. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Andre menghela napas berat, lalu menunduk. Kamu salah paham. Fitri itu cuma butuh perhatian. Dia sering curhat ke aku.
Mungkin bahasanya memang salah, tapi aku nggak ada apa-apa sama dia. Jawaban itu menusukku lebih dari sekadar pengakuan. Karena aku tahu, kata-kata "aku rindu" yang kubaca bukan sekadar curhat biasa. Dan kalimat "jangan sampai kakak tahu" jelas-jelas menunjukkan rahasia yang ingin disembunyikan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, kalau benar enggak ada apa-apa, kenapa harus sembunyi-sembunyi dariku? Andre terdiam. Tak ada jawaban. Hanya sunyi yang menggantung di antara kami. Membuat hatiku retak semakin dalam. Malam itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah cinta yang kubelah selama ini hanyalah ilusi? Pertanyaan itu terus menghantuiku sampai esok hari. Aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Tidak bisa makan dengan tenang. Bahkan senyum Fitri pun terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tahu. Aku tidak bisa lagi menunggu. Aku harus mendengar kebenaran itu langsung, tanpa lagi ada ruang untuk alasan. Sore itu, aku mengumpulkan keberanian. Ketika Andre baru pulang kerja, dan Fitri sedang duduk di ruang tamu menonton televisi, aku berdiri di hadapan mereka. Suara televisi ku kecilkan, lalu aku menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Aku capek, kataku lirih. Aku capek pura-pura nggak tahu. Aku capek menutup mata dan senyum seakan semua baik-baik saja. Andre langsung terdiam. Wajahnya kaku. Fitri menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam gelisah. Aku sudah lihat pesan kalian berdua. Lanjutku. Air mataku mulai jatuh. Kalau memang tidak ada apa-apa, katakan di depan mataku sekarang. Tapi kalau memang ada sesuatu, aku mohon, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Katakan yang sebenarnya. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Detik jam terdengar semakin keras, seolah menghitung waktu menuju kehancuran. Fitri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya bergetar, penuh tangis yang ia tahan terlalu lama. Maaf, Kak, aku nggak bisa bohong lagi. Aku tercekat, tubuhku hampir limbung. Andre segera menoleh ke Fitri dengan wajah pucat. Fitri, jangan, tapi semuanya sudah terlambat. Dengan air mata yang mengalir deras, Fitri berbisik. Aku sayang Mas Andre. Kata-kata itu jatuh seperti petir yang merobohkan seluruh hidupku. Lututku lemas, tubuhku bergetar hebat. Dunia seakan runtuh tepat di depan mataku, dan di antara tangisan Fitri serta tatapan panik Andre, aku hanya bisa berdiri, merasakan hatiku hancur berkeping-keping tanpa tahu apakah aku masih sanggup menyatukannya kembali. Air mataku terus mengalir, sementara Fitri terisak di sudut sofa, dan Andre hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Semua yang kucintai, semua yang kujaga sepenuh hati, runtuh dalam sekejap. Aku mengusap wajahku dengan tangan gemetar. Suaraku pecah saat berkata, kalian tahu enggak betapa hancurnya aku sekarang? Fitri, kamu adikku. Andre, kamu suamiku. Dua orang yang paling aku percaya, justru menusuk aku dari belakang. Andre mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Ulfa, dengarkan aku. Semua ini salah. Aku hilaf. Aku mundur selangkah, menolak sentuhannya. Jangan, Mas, jangan coba-coba lagi menyentuhku sebelum aku tahu apa yang harus kulakukan. Hening sejenak, hanya tangisan Fitri yang terdengar. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, mulai malam ini, aku ingin kalian berdua menjauh dariku. Aku butuh waktu. Kalau memang ada sisa cinta dan hormat pada aku, tolong jangan ganggu aku dulu. Kata-kata itu keluar dengan berat, seakan mengiris hatiku sendiri. Tapi aku tahu, aku harus mengambil langkah itu. Kalau aku terus tinggal dalam kebohongan, aku hanya akan semakin hancur. Aku melangkah menuju kamar, meninggalkan Andre dan Fitri yang membeku tanpa kata. Di balik pintu, aku jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Dan dalam tangisan itu, untuk pertama kalinya aku sadar, jalan menuju kebahagiaan mungkin hanya bisa kutemukan jika aku berani mengambil keputusan terberat dalam hidupku. Malam itu aku berlutut di atas sajadah. Wajahku basah oleh air mata. Tanganku terangkat. Suaraku bergetar. Ya Allah, kalau memang rumah tanggaku ini harus hancur, beri aku kekuatan untuk menerimanya. Kalau masih ada jalan, tunjukkan aku cahayamu. Tangisku pecah semakin keras. Aku merasa rapuh, sendirian, dan kehilangan arah. Tapi di tengah kelemahan itu, aku merasakan secercah ketenangan menyelinap masuk ke dalam dadaku. Seakan Tuhan ingin berbisik, kamu tidak sendirian. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menelpon orang tuaku. Suaraku masih serak ketika berkata, Bu, aku ingin pulang sebentar. Aku butuh ibu. Tanpa banyak tanya, ibuku langsung menyambut dengan hangat. Pulanglah.
Rumah selalu terbuka untukmu. Saat aku tiba di rumah orang tuaku, pelukan ibu membuat tangisku pecah lagi. Beliau tidak menghakimi, tidak mendesak, hanya mengusap punggungku dengan penuh kasih. Sabar, Ulfa, apapun yang terjadi. Kamu anak ibu, kamu kuat. Pelukan itu memberiku kekuatan baru. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada keluarga yang masih mendukungku. Ada cinta yang tetap tulus untukku. Di kamar masa kecilku, aku menatap cermin. Wajahku memang masih sembab, tapi mataku kini menyimpan tekad baru. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya menjadi korban. Aku harus bangkit, meski jalannya penuh luka. Dan saat itu aku tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah aku akan selamanya terpuruk, atau menemukan kembali arti kebahagiaan. Dengan hati yang mulai tegar, aku kembali ke rumahku beberapa hari kemudian. Kakiku sempat gemetar di depan pintu, tapi aku berbisik pada diriku sendiri. Ulfa, ini waktunya. Jangan takut lagi. Andre membuka pintu. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Seolah ia juga tenggelam dalam penyesalan. Fitri duduk di ruang tamu. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Suasana itu berat. Penuh sesak. Tapi aku tahu aku harus menyelesaikannya hari itu juga. Aku berdiri di hadapan mereka berdua, menatap dengan mata yang kini tak lagi hanya berisi luka, tapi juga keberanian. Aku sudah cukup menangis. Ucapku dengan suara tegas. Sekarang aku ingin tahu, apakah masih ada masa depan untuk kita, atau memang semuanya sudah berakhir? Andre bangkit, mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan. Ulfa, aku bodoh. Aku salah besar. Aku biarkan Fitri terlalu dekat, sampai membuatmu hancur. Tapi demi Allah, aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku hanya ingin menebus semua ini. Kalau kamu masih mau memberiku kesempatan. Aku menatapnya lama. Hatiku berperang hebat. Lalu aku menoleh ke Fitri. Air matanya jatuh tanpa henti. Kak, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku terbawa perasaan. Aku tahu aku sudah melukai kakakku sendiri. Kalau kakak mau, aku siap pergi jauh. Supaya nggak mengganggu rumah tangga kakak lagi. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku menutup mata sejenak, merasakan beban yang begitu berat. Tapi aku tahu, inilah saatnya aku menentukan jalan pulang. Apakah aku akan membiarkan luka ini menguasai hidupku, atau mencoba membuka pintu maaf, meski sangat sulit. Dengan suara bergetar, aku akhirnya berkata, aku tidak bisa melupakan begitu saja. Tapi aku juga tidak mau kehilangan diriku sendiri dalam kebencian. Kalau kalian sungguh menyesal, buktikan dengan perbuatan. Aku akan mencoba memaafkan, tapi jangan pernah ulangi ini lagi. Air mata Andre jatuh. Fitri terisak semakin keras. Dan aku, meski masih penuh luka, untuk pertama kalinya merasakan beban itu sedikit terangkat dari dadaku. Hari-hari setelah pengakuan itu tidak langsung menjadi indah. Masih ada tangis yang datang tiba-tiba. Masih ada rasa curiga yang kadang menyelinap saat Andre menerima telepon. Masih ada bayangan wajah Fitri saat ia berkata jujur dengan air mata. Namun, ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi sendirian dalam luka ini. Andre benar-benar berusaha memperbaiki segalanya. Ia lebih sering di rumah, membantuku di dapur, bahkan menemani setiap obrolanku yang dulu sering ia abaikan. Fitri, setelah meminta maaf berulang kali, memilih pindah sementara ke rumah seorang kerabat. Aku ingin memberi kakak ruang untuk tenang, katanya dengan suara lirih. Malam-malamku masih sering ditemani doa panjang. Namun kali ini, tangisku tidak lagi selemah dulu. Tangis itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Seolah setiap tetes air mata membersihkan luka di hatiku. Suatu sore, saat aku menyajikan teh hangat, Andre menatapku penuh harap. Terima kasih, Ulfa, sudah mau memberiku kesempatan kedua. Aku menatapnya. Masih ada sisa perih di dalam dada. Tapi aku menjawab lirih. Kesempatan ini bukan untukmu saja, Mas. Ini juga untukku, supaya aku bisa belajar sembuh tanpa membenci. Sore itu, cahaya matahari masuk dari jendela, menyinari ruang tamu kami. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sedikit kehangatan yang tulus kembali mengisi rumah ini. Hari-hari berikutnya perlahan terasa berbeda. Tidak lagi sesempurna dulu, tapi juga tidak sekelam beberapa minggu yang lalu. Aku belajar kembali tersenyum. Bukan karena berpura-pura, tapi karena memang ada alasan kecil untuk bahagia. Andre sering mengajakku berjalan sore di taman dekat rumah, sesuatu yang dulu jarang kami lakukan. Saat langkahku terasa berat karena bayangan masa lalu, ia menggenggam tanganku lebih erat, seakan berjanji tidak akan melepaskannya lagi. Aku
Aku juga mulai kembali menulis di buku harian. Tempatku menuangkan rasa sakit, marah, sekaligus harapan. Menulis membuatku sadar bahwa luka ini memang tidak bisa hilang begitu saja, tapi bisa menjadi bagian dari perjalanan yang membentukku lebih kuat. Suatu malam, ketika aku menatap Andre yang tertidur di sampingku, aku berbisik lirih, kalau Tuhan masih memberiku kesempatan, aku ingin percaya lagi. Tapi kali ini, aku percaya sambil menjaga diriku sendiri. Di luar jendela, bulan bersinar terang, seakan ikut menyaksikan kebangkitan kecil dalam hidupku. Dan di dalam hati, aku tahu, aku sedang berjalan menuju cahaya baru, meski jalannya masih panjang. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat betapa berat jalan yang telah kulalui. Tangisan, kekecewaan, rasa dikhianati semuanya pernah menjeratku hingga hampir membuatku kehilangan diriku sendiri. Namun justru dari sanalah aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga keberanian untuk menghadapi luka. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidupku selamanya. Aku juga belajar bahwa rumah tangga bukan sekadar milik dua orang, tapi juga butuh kejujuran, rasa hormat, dan kesetiaan yang dijaga setiap hari. Kepada Fitri, aku perlahan membuka kembali ruang sebagai adik, meski butuh waktu panjang untuk kembali utuh. Kepada Andre, aku memberikan kesempatan kedua. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu bangkit meski pernah terjatuh sedalam itu. Dan kepada diriku sendiri, aku berjanji, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menghapus harga diriku. Aku akan terus berjalan, meski kadang tertatih, karena aku tahu setiap luka bisa menjadi pelajaran yang membuatku lebih kuat. Hari ini, aku menutup buku harian dengan senyum tipis. Cerita ini memang penuh air mata, tapi juga penuh makna. Karena pada akhirnya, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar mempertahankan rumah tangga. Aku menemukan kembali diriku sendiri.